sabar. Keiza Signis. Yuk. Sudah? Sudah. Salam bareng, C. Yuk. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sastra, kembali lagi di program Sastra Bicara, ruang di mana kita menelusuri makna di balik karya-karya besar yang ada di Indonesia. Tapi sebelum mulai bincang-bincang kita, perkenalkan saya Revanda Herman Fajaratika dan rekan saya. Dan saya Cecilia Miaulia. Malam ini kita akan membahas sebuah karya yang penuh dengan kedalaman makna, spiritualis, dan simbolis. Karya luar biasa dari sastrawan besar di Indonesia. Benar sekali. Dan lebih istimewanya lagi, malam ini kita sudah kedatangan langsung nih bersama sang Bapak, yaitu Bapak Danarto. Serta kita juga kedatangan 3 kritikus hebat yang akan membantu kita mengupas lapisan-lapisan makna dalam karya ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan biografi dari Bapak Danarto. Bapak Danarto dilahirkan pada tahun 1941. Beliau dilahirkan di Kabupaten Sragen. Bapak Danarto juga menempuh pendidikan tinggi di Akademi Seni Rupa Indonesia yang berada di kota Yogyakarta. Kemudian selama kuliah, ia aktif dalam Sanggar Bambu. Kemudian sekitar tahun 1973, Bapak Danarto menjadi dosen di Institut Kesenian Jakarta. Sekarang kita akan membahas salah satu karya dari Bapak Danarto, yaitu Cerpen Adam Ma'rifat. Baik, selamat datang Bapak Danarto. Ya, terima kasih para host dan juga para mungkin yang acaranya. Terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Senang sekali bisa hadir di sini. Luar biasa. Dengan keberadaan Bapak Danarto ini, kita hari ini akan mengupas dan mengulik karya sastra yang telah diciptakan oleh Bapak Danarto. Bukan hanya itu loh teman-teman, pada kesempatan kali ini kita juga bersama rekan-rekan yang tentunya juga mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan kegembiraan. Ada Kak Keiza, ada Kak Cinta, Kak Jelita. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan malam ini. Baik, pertama-tama kita mulai dulu nih dari Bapak Danarto sendiri. Nah, Bapak, Adam Ma'rifat kan dikenal sebagai karya yang memadukan unsur realitas dan spiritualitas. Apa sih sebenarnya yang menginspirasi Bapak saat menulis karya Adam Ma'rifat itu? Baik, sebenarnya inspirasi saat saya menulis karya ini yaitu datang dari diri saya sendiri, yaitu mungkin bisa dibilang dari batin. Di sini saya mencoba menangkap hubungan manusia dengan Tuhan dengan cara yang mungkin tidak rasional atau tidak logis, tapi justru dengan secara spiritual. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa dunia gaib itu sebenarnya tidak terpisah dengan dunia nyata. Keduanya itu saling berkaitan lah, bisa dibilang begitu. Oh, jadi begitu ya Bapak. Izin mengulik kembali ya Bapak. Bisa dibilang Adam Ma'rifat adalah perjalanan rohani ya Bapak dalam bentuk karya sastra yang Bapak ciptakan. Betul sekali. Saya itu ingin pembaca itu tidak hanya membaca dengan pikiran, tapi juga dengan hati nuraninya, seperti itu. Baik, menarik sekali ya Bapak. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa tuh banyak yang menyebut Adam Ma'rifat tuh memiliki gaya penceritaan yang aneh tapi indah. Nah, sekarang mungkin pendapat dari para kritikus nih, dari Kak Keiza dulu. Bagaimana Anda menilai gaya bahasa dalam karya Adam Ma'rifat ini?
Oke, luar biasa Kak Keija. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau dari sudut pandang modern, Kak Jelita, bagaimana Anda melihat gaya eksperimen mental dari Pak Danarto sendiri? Baik, menurut saya sendiri ya, kalau gaya bahasa dari Pak Danarto itu mempunyai ciri khas yaitu sangat bebas dan melampaui struktur konvensional. Jadi Bapak Danarto ini bisa menggunakan kalimat pendek yang penuh makna, tapi juga tiba-tiba bisa berubah menjadi narasi panjang. Dan bahasa dalam Adam Makrifat tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai cermin jiwa pengarang. Dan inilah yang membuatnya sulit, tapi sangat memikat begitu. Benar sekali nih Kak Jelita. Kita tuh seperti dibuat hidup di antara nyata dan tidak nyata ya kan. Dan mungkin dari sisi eksperimental juga. Untuk Kak Cinta, apa sih ya yang menonjol dari gaya bahasa Pak Danarto itu? Oke, menurut saya yang menarik dari gaya bahasa Bapak Danarto ini adalah keberaniannya dalam menabrak aturan. Beliau ini mencampur antara realitas dan absurditas dengan bahasa yang mengalir seperti mimpi. Tanda bacanya kadang diabaikan, logika bisa terbalik, tapi justru itulah bentuk kebebasan kreativitasnya. Ia juga menulis bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menggugah kesadaran pembacanya. Begitu. Oke, sebelum kita lanjut ya, Pak Danarto, kalau kita bicara nilai budaya ya, ada Makrifat sering disebut mencerminkan akar budaya Jawa dan Islam nih, menarik banget bukan? Betulkah begitu Pak Danarto? Iya, sangat betul sekali. Saya ini tumbuh dalam tradisi Jawa ya, yang kaya akan simbol dan spiritualitas Islam. Dalam budaya Jawa itu ada konsep mungkin yang dari Jawa mungkin tahu ya, ada manunggaling kawula Gusti. Itu penyatuan antara manusia dan Tuhan. Itulah roh yang saya tanamkan dalam baca ini, yaitu ada Marifat. Cerita ini adalah bentuk pertemuan antara budaya, iman, dan seni. Wah, sangat indah sekali ya Pak. Mungkin dari para kritikus, setelah kita berbincang-bincang tadi, apakah ada pesan utama ya yang bisa disimpulkan agar lebih jelas? Oke, luar biasa ya tanggapan dari Kak Kezia. Untuk selanjutnya bisa memberikan tanggapan tuh Kak Jelita nih. Baik, kalau dari saya sendiri itu terdapat kesimpulan yang sangat singkat tapi mendalam ya, yaitu realitas tidak hanya yang tampak di mata, tetapi juga dirasakan di hati, begitu. Berarti memang karyanya Pak Danarto ini benar-benar bermakna ya bagi kalian semua. Dan selanjutnya boleh memberi tanggapan lagi nih Kak Cantika, Kak Cinta, bagaimana? Oke, kalau kesimpulan dari saya nih, singkatnya sama seperti Kakak Jelita, yaitu sastra bisa menjadi jalan menuju pencerahan, bukan hanya sekedar hiburan. Oke Kak, luar biasa sekali telah memberi tanggapan bagaimana terkait karya sastra oleh Pak Danarto ini. Malam ini kita belajar cukup dalam nih bahwa ada Marifat bukan sekedar karya sastra, tapi juga perjalanan batin tentang makna kehidupan dan ketuhanan. Benar sekali nih Kak Jesha. Kita mungkin sama saat ini tuh belum paham tentang ada makrifat ini tuh akhirnya jadi tahu apa sih yang dimaksud dari cerpen-cerpen yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu mungkin dari pendengar, apakah ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa angkat tangan terlebih dahulu.
Waduh Kak, ini pendengar malam ini begitu bersemangat ya untuk Antusias bertanya dan sekali mengulik ya. sekali. Oke, baik. Boleh Baik, nih, langsung silakan saja. dulu. Yang pertama Kak Alia, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Darto, seandainya ada makrifat ini ditulis sekarang dengan pembaca muda yang biasanya disebut Gen Z ini, mungkin kurang mengenal bahasa yang Bapak tuliskan. Apakah Pak Danarto akan mempertimbangkan untuk mengubah gaya bahasanya? Mungkin para host bisa ditampung dulu pertanyaannya biar nanti tak jawab sekalian semuanya. Baik, Bapak. Ya, Selanjutnya, Kak Rona bisa on mic. Baik, izin bertanya untuk kelompok 4. Pertanyaan saya, menurut Bapak Danarto dalam karya beliau, apa sih makna kata makrifat yang sebenarnya dalam konteks kehidupan manusia? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rona. Selanjutnya, Kak Muhammad Arifin, disilahkan. Oke, Pak Danarto ini ya. Saya izin bertanya, bagaimana proses kreatif Bapak Danarto ini dalam menyatukan antara dunia nyata dengan dunia spiritual? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Danarto mau dijawab ya, sekarang? boleh. Baik, saya sini mungkin paling akan menjawab yang pertanyaan Alia. Ya, Alia dulu. Jadi mungkin saya akan sedikit mengusulkan agar lebih mudah dipahami pembaca ya, dengan gaya bahasa yang lebih santai, tapi tetap mendalami pertahanan gaya khasnya yang puitis dan penuh makna simbolis. Begitu. Mungkin bisa dipahami? Bisa dipahami. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Ya, baik. Selanjutnya, yang pertanyaan selanjutnya yaitu apa makna marifat? Marifat itu dalam kehidupan manusia sendiri berarti pengetahuan batin atau kesadaran tertinggi tentang Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari itu berarti mengenal diri sendiri dan memahami makna hidup dengan hati, sehingga dalam konteks ini manusia dituntut untuk memahami rohaninya juga. Begitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Danarto atas penjelasannya. Ya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir dari Muhammad Arifin, bagaimana proses kreatif Bapak Danarto dalam menyatukan dunia nyata dan dunia spiritual. Di sini saya menggunakan bahasa simbolik dan gaya realisme magis. Dengan cara itu, peristiwa sehari-hari bisa tampak seperti kejadian spiritual dan sebaliknya. Hal-hal gaib itu bisa terasa sangat dekat dengan kehidupan manusia. Begitu. Oke, Pak Danarto, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, luar biasa sekali atas beberapa pertanyaan yang cukup kritis ya yang disampaikan oleh rekan-rekan pendengar. Baik, karena kita sudah berbincang-bincang lama, nggak terasa ya kita udah di akhir segmen. Terima kasih untuk Bapak Danarto dan juga ketiga para kritikus dan juga para pendengar yang sangat-sangat antusias di malam hari yang sangat luar biasa ini. Ya, terima kasih kembali para host. Semoga kita bisa menemukan adab dalam diri kita, manusia yang terus belajar dengan Tuhannya. Amin. Siap, luar biasa sekali. Oke, malam ini kita belajar cukup dalam bahwa ada makrifat bukan sekedar karya sastra ya, tapi perjalanan penting
batin tentang makna kehidupan dan ketuhanan. Sahabat sastra, sampai di sini perbincangan malam kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Saya Revanda Helun Fajratika dan rekan saya Cici Elmi Aulia, dan sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.